Saudara Ferry bisa sampaikan sejauh mana perkembangan eksekusi tanah di Halevean ya, kalau bisa. Ya. Ya, seperti apa? Jadi terima kasih. Sejauh ini kita sudah melakukan semua tahapan berdasarkan aturan yang ada, dan tadi tanggal 26 pagi tadi kita sudah rapat koordinasi dengan semua pihak. Ada Polres, ada Kodim, ada dari Brimob, ada dari Damkar, dan juga para camat yang wilayahnya menjadi bagian dari objek sengketa. Nah, proses itu tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pengadilan bahwa masih ada satu tahapan lagi yang harus disampaikan oleh Ketua Pengadilan, yaitu secara struktural mereka harus memberitahukan hasil ini ke Pengadilan Tinggi, dan setelah itu dalam waktu cepat akan dilakukan eksekusi real. Mungkin seperti itu. Dari tahap-tahapan lain sana lain. Sudah tidak ada tahapan lagi. Nah, yang diharapkan oleh pengadilan bahwa pihak pemohon harus menggunakan hati nurani untuk bagaimana melihat para tereksekusi ini. Mungkin ada tempat penampungan atau apa ya, itu prinsipnya demi kepastian hukum dan juga berdasarkan hal kemanusiaan kami menyanggupi itu, walaupun secara formal itu tidak diwajibkan oleh aturan, karena proses ini kan sudah panjang. Seharusnya pihak termohon atau pihak tereksekusi nantinya itu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Itu, tetapi kami diminta untuk menggunakan hati nurani dan rasa kemanusiaan itu. Makanya kami menyanggupi, dan terkait dengan ada perlawanan, kami juga sudah menyanggupi bahwa ketika putusan itu berbeda dengan putusan yang sudah ada atau putusan yang harus dieksekusi ini, maka kami bersedia untuk menggantikan semua kerugian berdasarkan hitungan appraisal. Jadi pada prinsipnya kami minta kepastian hukum dulu. Untuk ikutannya itu kami bersedia, apa konsekuensinya itu kami bersedia. Ada berapa banyak yang akan dieksekusi di lokasi itu? Untuk objeknya itu di dalam, kan ada 3 objek nih. Objek 1-2 ada kurang lebih 6 rumah permanen dan juga beberapa kos-kosan. Kalau di objek ketiga ada kurang lebih 7 rumah permanen dan ada kurang lebih 40-an kos-kosan. Kos-kosan di dalam situ. Ya. Kalau sejauh ini dari pihak kakak mereka apa sudah pernah ada pemberitahuan bahwa ini akan segera dieksekusi? Jadi kalau untuk pemberitahuan itu bukan kewajiban dari kami sebagai pemohon, tetapi di sini kita kembali ke kesadaran para pihak sebenarnya. Mereka sudah pernah kalah di tingkat pertama pengadilan negeri, dibanding, terus kasasi, mereka PK lagi, itu pun tetap hasilnya mereka kalah. Lalu kemudian ada pihak ketiga yang menggugat 2 kali, ketiga kali juga tetap mereka masih kalah, dan sebenarnya harus mereka lepas ego untuk bagaimana bisa berpikir mencari tempat yang baru. Begitu. Karena sudah pasti akan ada pengosongan lokasi. Mau tidak mau demi kepastian hukum, karena ini perintah undang-undang. Apapun itu pengadilan wajib untuk melakukan eksekusi, dan aparat penegak wajib untuk melakukan pengamanan di saat pelaksanaan eksekusi real nanti. Kalau dari pihak tereksekusi sendiri, apakah selama ini ada upaya pendekatan
terhadap kakak mereka atau tidak? Jadi gini, kalau upaya pendekatan justru terbalik sebenarnya. Terbalik ya. Pemohon yang dari awal sejak gugatan pertama itu sudah ada pendekatan untuk sebaiknya damai, karena faktanya ada beberapa pihak yang damai. Nah, faktanya ada beberapa pihak yang damai dan hari ini mereka terbebas dari proses eksekusi nantinya. Nah, yang tidak berdamai itu yang akan terkena eksekusi. Jadi ini perkara ini sudah dari, kalau mau dilihat secara keseluruhan, sudah dari 2013. Dari 2013. Dan hari ini baru kita bisa rasakan kepastian hukum, tetapi belum tuntas, belum 100% karena belum ada eksekusi real. Sita eksekusi sudah, semua proses berkaitan dengan eksekusi itu sudah dilakukan oleh pengadilan. Kalau mereka yang katakanlah kemarin masih menjauh ya, tidak mau berdamai. Kalau dalam waktu-waktu mendatang, mungkin setelah menyaksikan video ini, mereka datang, gitu kira-kira gimana? Ya, untuk perdamaian itu prinsipnya kita terbuka, tetapi proses eksekusi tetap jalan dulu. Karena ini berkaitan dengan kepastian hukum. Nah, jadi sejak awal itu kita sudah tawarkan soal perdamaian, tapi kita dianggap takut, dianggap becus, dianggap tidak punya kemampuan, bahkan kami diancam, ya namanya juga manusia ya. Proses-proses begini pasti banyak ada, tetapi ya kita tetap menawarkan soal perdamaian. Tetapi kalau sampai proses eksekusi dan selesainya eksekusi tidak ada yang melakukan pendekatan perdamaian, ya tetap jalan. Intinya kami meminta kepastian hukum dari negara. Kalau tadi kepastian dari PN kapan? Kepastian dari PN diharapkan akhir bulan ini sudah ada kepastian. Kepastian yang dimaksud itu pengadilan sudah bersurat kepada pihak untuk tanggal pelaksanaan. Dan itu kami mau tidak mau kami harus mendesak pengadilan. Karena negara jangan kalah dengan oknum. Karena mahkota pengadilan itu adalah eksekusi. Kalau pengadilan hanya karena isu di luar lalu pengadilan menunda-nunda ini proses eksekusi, berarti percuma ada pengadilan. Dan negara tidak boleh tunduk pada kepentingan oknum. Oke, makasih.